Teman-teman, kadang kita sering mendengar ucapan atau pernyataan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa non-muslim dilarang membaca Al-Quran, apalagi menafsirkannya. Dilarang, tidak boleh. Boleh nggak non-muslim membaca Quran? Boleh. Halo sahabat-sahabat, salam jumpa semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan kembali menyimak edukasi yang juga merupakan suatu kabar baik bagi kita semua. Nah, khususnya bagi siapapun Anda yang dianggap sebagai non-muslim. Ya, apakah saya, apakah Anda, siapapun kita yang oleh sebagian orang kita sering disebut sebagai non-muslim. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah siapapun yang dianggap sebagai non-muslim boleh membaca dan juga menafsirkan kitab suci Al-Quran. Video ini adalah sebuah bentuk edukasi yang sebenarnya secara khusus ditujukan dalam hal menyikapi keberadaan Bung atau Bang Rocky Gerung. Ya. Rocky Gerung itu kan dikenal sebagai non-muslim. Dan dia banyak membahas tentang Islam, tentang Al-Quran. Nah, apakah orang-orang non-muslim seperti Rocky Gerung dan mungkin seperti sebagian dari Anda dan juga saya yang juga sering dituduh sebagai non-muslim, kita boleh membaca dan menafsirkan Al-Quran? Ternyata jawabannya boleh. Oke, langsung aja tanpa buang waktu, kita simak edukasi dan penjabaran yang sangat mantap disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Demikian videonya. Selamat menyimak. Boleh nggak non-muslim membaca Quran? Boleh. Siapa yang melarang? Siapa yang berhak menafsir Quran? Lembaga mana yang membuat SK bahwa orang ini berhak menafsirkan? Dan SK melarang orang ini menafsirkan. Ada nggak lembaganya? Ada. Sesuka-suka mereka. Para mufassirin itu, apakah Said Qutb, apakah As-Sabuni, apakah Quraisy Shihab, apakah Hamka, apakah Al-Maroghi, itu tanpa SK, bekerja sendiri. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Tidak ada tafsir Nabi. Nabi hanya menjawab kalau ada yang bertanya tentang lafaz ini maknanya apa, itu aja. Nah, ketika mereka menulis Al-Quran, terjadilah penafsiran itu berbeda-beda. Kenapa? Kalau orang ini ideologinya Mu'tazilah, maka penafsirannya versi Mu'tazilah. Kalau ini orangnya Syiah, maka penafsirannya versi, kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran ditafsirkan pada zaman berbeda, hasilnya akan berbeda. Lalu di mana ada batasan orang tidak boleh menafsirkan? Itu persoalannya nanti adalah uji publik. Penafsirannya sah atau tidak itu nanti publik yang menilai. Yang menerima Imam Syafi'i sebagai mazhab itu tidak ada organisasi negara manapun yang memaksakan harus bermadzhab Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i acceptable untuk masyarakat tertentu, Indonesia, Malaysia, ya kan gitu. Tapi di Maroko tidak, dia memilih Maliki. Yang ini memiliki mazhab Hambali. Dan terbagi semua itu secara berbeda-beda. Dan itu pun hasil kajian mereka tidak menjadi keputusan mengikat, sifatnya normatif. Suka dia. Karena belum menjadi undang-undang.
sekalipun fikihnya mengatakan mengawinkan perempuan di bawah umur boleh, tetapi karena undang-undang berlaku adalah melarang perkawinan anak perempuan di bawah 16 tahun, siapapun di sini menikahkan perempuan di bawah 16 tahun ditangkap, masuk penjara, nggak ada urusan. Sekalipun sapi membolehkan, itu persoalannya. Jadi apa yang geologi gendung itu saya bisa memahami, ya. Itu ayatnya wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu maknanya ya kira-kira memang seperti itu, ya seperti itu. Hikmah itu ya berpikir akal. Kalau orang dikasih kecerdasan berpikir sehat, faqad utiya khairan katsira. Dia punya kebaikan yang besar sekali. Dia bisa menggali pengetahuan, bisa berkiprah di masyarakatnya dengan pengetahuan itu. Bakasing goblok-goblok, orang dihitung gobloknya. Berapa? Bukan tengel. Ya kan gitu. Itu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Dan saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Kalaupun nanti saya berbeda dengan saudara Rocky Gerung, tetap bukan karena saya menyalahkan. Kita sifatnya nanti compare saja. Menurut Haji Syihab merah, menurut saya putih. Biarkan dia merah, biarkan saya putih. Nggak usah saya menyalahkan merah salah. Dan Anda yang menyalahkan putih salah, silakan. Nanti yang menentukan adalah publik semuanya. Jadi jangan dikira karena Rocky Gerung itu bukan orang Islam, non Muslim, jadi dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak, Al-Quran itu hudan linnas. Tetapi kalau Alkitab itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Alkitab hudan lil muttaqin. Kalau Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi orang tidak percaya baca Quran. Baca apa tuh? Ya baca Quran. Orang itu isinya tentang bahwa bulan itu mengorbit sekitar bumi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Ini ayat-ayat ini untuk seluruh umat manusia. Siapapun agamanya, ini fakta dunia, fakta hukum alam semesta bahwa bulan mengorbit. Mau percaya silakan, enggak silakan. Tetapi kalau Alkitab mah itu guide of life untuk kita yang beriman ini. Dan yang jadi pertanyaan bahwa yang dijamin oleh Allah keutuhannya apa sesungguhnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa yang dijaga di sini? Dzikr. Mushaf sama nggak dengan Quran? Beda. Nah, kita umat Islam di Indonesia pada umumnya tidak tahu bedanya mushaf dengan Al-Furqan, dengan Az-Zikr, dengan Al-Quran dan Alkitab. Semuanya sama. Kita di sini ada penyederhanaan pemikiran. Di sana ada mandub, ada nafilah, ada mustahabbah, ada sunnah. Kita di sini sunnah. Ya kan begitu?
Di sana ada makruh tahrim, makruh tanzih. Di sini hanya makruh saja. Di sana ada fardu, ada wajib, kita ya wajib saja. Itulah karena penyederhanaan inilah yang menyebabkan kita jadi kurang mendetail dalam berpikir. Itu aja persoalan. Jadi pada akhirnya silakan saja yang mempelajari Al-Quran itu bukan Rocky Gerung saja, banyak para orientalis yang tetap pada agamanya mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran. Yang jujur ada, yang tidak jujur juga ada. Yang tidak jujur ketangguhan akhirnya mah. Iya kan? Tapi kalau dia jujur dan benar, saya baca, saya akui orang ini hebat, bagus. Dan saya juga mengakui kepintaran Rocky Gerung, ya, khususnya di bidang filsafat etika serapan. Itu dia memang ahlinya. Iya, dan saya tidak akan membahas tentang kekurangan beliau, tapi beliau adalah pandai berpikir. Apakah berpikir beliau sehat? Ya kan? Saya mengatakan sampai sementara ini dia berpikir sehat. Dia berpikir sehat. Artinya apa sih itu? Selagi Anda masih bisa mengemukakan argumentasi, berarti Anda masih berpikir sehat. Kalau Anda sudah tidak mampu berargumentasi, masih ngotot, itu nggak sehat. Itu salahnya. Pokoknya itu udah nggak sehat itu. Ya kalau sudah pokoknya, kita nggak usah berdebat dong. Ngapain? Tetapi ayat Al-Hikmah di situ sendiri adalah kita kurang perbendaraan, kita belajar ilmu hikmah. Hikmah siapa? Dia bingung kan? Ya karena nggak tahu mana hikmah itu apa. Filsafat apa bahasa Arabnya? Hikmah. Bikin jimat nggak suka. Dokter, hakim, filosof, hakim, zamannya hukama. Aristo al-Hakim itu filosof Aristoteles. Nah itu makanya jadi man util hikmah ya, barang siapa dikasih hikmah, kasih artinya hikmah itu berpikir cerdas, filosofis, ya berarti dia mendapatkan banyak kebaikan, khairan katsira. Artinya bisa mikir cerdas, ya orang cerdas kan enak. Iya, bisa menguasai masalah, mengerti, paham, tahu ya bagaimana dia berbuat. Itu kan luar biasa. Ada yang bertanya begini, "Hei, kamu kan bukan Islam, tapi kok sering bahas-bahas Al-Quran sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Dan ini jawaban saya. Perhatiin baik-baik ya. Pertama, tentang apakah saya Islam atau tidak. Islam itu bahasa Arab yang artinya berserah diri, berpasrah diri. Nah, apakah setiap hari ketika saya tidur, ketika saya bangun, makan, minum, mandi, berkarya, melakukan ini itu, semua saya lakukan dalam keadaan berserah diri atau tidak? Itu bukan hak manusia untuk menilai. Tapi yang berhak menilai apakah saya berserah diri atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik jagat raya ini. Yang kedua, tentang siapa yang boleh atau tidak boleh membahas atau membaca Al-Quran. Sadarlah bahwa di Al-Quran tidak ada larangan bahwa orang non beragama Islam tidak boleh membahas Al-Quran. Dan ini yang penting diingat ya kawan-kawan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran itu disebut sebagai Robbil Alamin, bukan Robbil Muslimin. Jadi Allah adalah bukan hanya tuannya umat yang beragama Islam saja, tapi juga tuannya alam semesta. Dan saya termasuk bagian dari alam semesta. Maka adalah kesalahan yang sangat besar jika ada orang melarang bahwa orang yang beragama non-Islam tidak boleh membaca atau membahas Al-Quran. Itu salah besar.